Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payanu Official, saya akan update info lagi, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya agar Sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Turun gunung, Satgas identifikasi pembebasan lahan tol Kediri Tulungagung. Tulungagung, Satuan Tugas Satgas A dan Satgas B mulai turun gunung mengidentifikasi setiap lahan yang akan dilewati pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Warga terdampak kini sedang menunggu hasil appraisal yang menentukan harga lahan maupun bangunan mereka yang terkena proyek strategis nasional itu. Berdasarkan data dihimpun di lapangan, Jalan Tol Kediri Tulungagung melewati 23 desa pada 4 kecamatan di Tulungagung, sekurang-kurangnya 5.158 bidang tanah akan dibebaskan dengan sekitar 1.000 kepemilikan mulai dari bidang tanah milik perseorangan sampai milik Pemkab Tulungagung. Salah satu warga yang tanah dan bangunannya terdampak pembangunan tersebut adalah Kartiko, warga Desa Batangsaran, Kecamatan Kauman. Kartiko menuturkan, ada 2 buah bidang tanah dan bangunan miliknya menjadi jalur pembangunan jalan tol itu. Termasuk separuh rumah yang telah ditinggali selama ini, sehingga mau tidak mau harus merelakan untuk berpindah rumah. Ada 2 tempat milik saya yang terdampak, semuanya berdiri bangunan. 1 tempat terkena separuh dan satunya lagi full bangunan tanah terdampak, ungkap Kartiko. Pada perkembangannya, lanjut dia, sudah didatangi oleh Satgas Pembebasan Lahan yang bertugas untuk menginventarisasi dan identifikasi objek tanah melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Lalu pada beberapa waktu lalu, Satgas B yang mengurusi masalah yuridis kepemilikan tanah sudah datang. Satgas B juga menghitung bangunan di atas lahan miliknya termasuk pohon tegakan yang memiliki nilai tersendiri. Satgas A dan Satgas B sudah selesai melakukan identifikasi, tinggal menunggu hasil appraisal. Dari informasi yang saya dapat hasilnya appraisal, rate akan turun pada minggu-minggu ini. Tapi mungkin waktu setiap desa berbeda-beda, tergantung dengan kelengkapan data, ungkap Kartiko. Kalau wilayah persawahan yang terkena tidak begitu rumit perhitungannya, tapi kalau ada bangunan dan tegakannya mungkin agak lama, sambungnya. Dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa, Kartiko menjelaskan masalah harga sepenuhnya akan diserahkan tim appraisal. Akan tetapi, apabila masyarakat terdampak merasa kurang pas dengan harga yang dimunculkan, maka akan diberi kesempatan selama 14 hari untuk melakukan proses negosiasi kembali. Kalau harga yang keluar tidak pas di hati, masih bisa negosiasi lagi nantinya, tuturnya. Sebelum 2 Satgas itu turun tangan, masyarakat terkena juga diminta untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses pembebasan lahan, termasuk Kartiko. Surat rusak maupun legalitas yang berkaitan dengan tanah dan bangunan miliknya sudah juga telah dipersiapkan. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan surat-surat legalitas terkait tanah dan bangunan yang hendak diganti pemrakarsa pembangunan tol itu, tandasnya. Sementara, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan pembebasan lahan melalui pesan singkat dan telepon pada Senin 8 Mei kemarin, Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri Tulungagung, Sulfawardi, belum bisa memberikan keterangan. Demikian untuk update info kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.